pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robi Halim Alamina dari Ilmu Kelautan C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kelayakan proyek Green Valley Ecotourism. Proyek ini merupakan pengembangan kawasan wisata alam berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengapa Green Valley merupakan peluang investasi yang layak dan menguntungkan. Oke, ringkasan eksekutif. Green Valley Ecotourism adalah kawasan wisata alam yang menggabungkan konsep konservasi lingkungan, glamping premium, wisata edukasi, serta aktivitas petualangan. Kami membutuhkan investasi sebesar 1,5 juta dolar untuk merealisasikan proyek ini. Tujuan utama proyek adalah menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan, menghasilkan keuntungan yang menarik bagi investor, serta memberdayakan masyarakat lokal. Kami menargetkan Green Valley menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Asia Tenggara. Selanjutnya latar belakang proyek. Sebelum membahas angka investasi, kita perlu melihat peluang pasar yang ada. Saat ini terjadi perubahan tren dalam industri pariwisata dunia. Wisatawan tidak hanya mencari tempat untuk berlibur, tetapi mereka juga mencari pengalaman yang unik, dekat dengan alam, dan memiliki nilai keberlanjutan. Karena itu, sektor ekowisata mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan membuat permintaan terhadap destinasi wisata berbasis alam terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini yang menjadi dasar mengapa Green Valley memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Selanjutnya, deskripsi proyek. Green Valley akan menyediakan 5 fasilitas utama, yaitu yang pertama adalah area glamping premium sebanyak 20 unit yang menawarkan pengalaman menginap nyaman di tengah alam. Kedua adalah jalur trekking dan hiking yang memungkinkan wisatawan menikmati keindahan alam secara langsung. Yang ketiga adalah pusat edukasi lingkungan yang dapat digunakan oleh sekolah, universitas, maupun komunitas. Yang keempat adalah restoran organik dengan konsep farm to table yang menggunakan bahan lokal berkualitas. Dan yang terakhir adalah area konservasi yang menjadi identitas utama Green Valley sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Dengan kombinasi fasilitas tersebut, Green Valley mampu menarik berbagai segmen pasar sekaligus. Selanjutnya, analisis pasar dan proyeksi pengunjung. Target pasar kami terdiri dari wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, komunitas pencinta alam, institusi pendidikan, serta perusahaan yang membutuhkan lokasi gathering dan team building. Pada tahun pertama, kami menargetkan 10.000 pengunjung. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 25.000 pengunjung pada tahun kelima. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam, serta strategi pemasaran digital yang akan kami jalankan. Dengan kata lain, pasar kami tuju memiliki ukuran yang besar dan terus berkembang. Selanjutnya, model bisnis. Salah satu keuntungan Green Valley adalah model bisnisnya yang terdiversifikasi. Sebanyak 40% pendapatan berasal dari glamping premium. Kemudian tiket masuk memberikan kontribusi sebesar 25%. Restoran organik menyumbang sekitar 15%. Sedangkan aktivitas wisata, edukasi, dan merchandise memberikan tambahan pendapatan sebesar 20%. Dengan banyaknya sumber pendapatan, resiko bisnis menjadi lebih rendah karena tidak bergantung pada satu layanan saja. Selanjutnya, investasi awal. Untuk merealisasikan proyek ini diperlukan investasi sebesar 1,5 juta USD. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian atau penyewaan lahan, pembangunan infrastruktur wisata, pembangunan area glamping, restoran organik, pusat edukasi, pengadaan peralatan operasional, serta kegiatan pemasaran awal. Alokasi investasi telah dirancang secara efisien agar proyek dapat berpotensi secara optimal sejak awalnya. Selanjutnya, proyeksi pendapatan. Berdasarkan hasil analisis pasar dan kapasitas operasional, pendapatan diproyeksi mencapai 600 ribu dolar pada tahun pertama. Kemudian, meningkat menjadi 750 ribu dolar pada tahun keduanya. Selanjutnya mencapai 900 ribu dolar pada tahun ketiga. Pada tahun keempat menjadi 1,05 juta dolar.
dan pada tahun kelima mencapai 1,2 juta dolar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Selanjutnya, proyeksi arus kas. Setelah investasi awal sebesar 1,5 juta dolar, proyek mulai menghasilkan arus kas positif sejak tahun pertama. Arus kas bersih diperkirakan mencapai 250 ribu dolar pada tahun pertama dan terus meningkat hingga mencapai 600 ribu dolar pada tahun ke-8. Pertumbuhan arus yang Pertumbuhan arus kas yang konsisten menunjukkan bahwa bisnis mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, analisis NPV. Selanjutnya kita masuk pada analisis kelayakan investasi menggunakan tingkat diskonto sebesar 10% dan periode analisis selama 8 tahun. Diperoleh nilai net present value atau NPV sebesar 714 ribu dolar. NPV yang bernilai positif menunjukkan bahwa proyek ini mampu menghasilkan nilai tambah bagi investor. Artinya, keuntungan yang diperoleh lebih besar dibanding dengan biaya modal yang dikeluarkan. Dari sudut pandang investasi, hasil ini menunjukkan bahwa proyek layak didanai. Selanjutnya, analisis IRR. Selain NPV, kami juga menghitung Internal Rate of Return atau IRR. Hasil perhitungan menunjukkan IRR sebesar 21%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan biaya modal yang diasumsikan sebesar 10%. Dengan kata lain, tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan proyek sangat menarik dan menunjukkan profitabilitas yang baik. Selanjutnya, payback period. Payback period menunjukkan berapa lama modal investasi dapat kembali. Berdasarkan perhitungan, investasi sebesar 1,5 juta dolar dapat kembali dalam waktu sekitar 4,4 tahun atau sekitar 4 tahun 5 bulan. Bagi proyek pariwisata, periode pengembalian ini tergolong cukup cepat dan memberikan kepastian yang baik bagi investor. Selanjutnya, analisis resiko. Nah, tentu setiap investasi memiliki resiko. Resiko utama yang kami identifikasi adalah cuaca ekstrim, penurunan jumlah wisatawan, perubahan regulasi, dan kemungkinan terjadinya pandemi. Untuk mengurangi resiko tersebut, kami telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi. Di antaranya adalah diverifikasi aktivitas indoor dan outdoor, pemasaran digital yang agresif, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta penerapan standar kesehatan yang baik. Dengan strategi tersebut, risiko proyek dapat dikelola secara efektif. Selanjutnya, dampak sosial dan lingkungan. Selain keuntungan finansial, Green Valley juga memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini mendukung konservasi hutan, program penanaman 10.000 pohon, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta penggunaan energi terbarukan. Dari sisi sosial, proyek ini diperkirakan menciptakan 50 hingga 100 lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, proyek ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Green Valley Ecotourism membutuhkan investasi sebesar 1,5 juta dolar Amerika. Hasil analisis menunjukkan NPV positif sebesar 714 ribu dolar, IRR sebesar 21% dan payback period selama 4,4 tahun. Dari sisi pasar, permintaan terhadap wisata berkunjung terus meningkat. Dari sisi operasional, proyek memiliki berbagai sumber pendapatan yang stabil. Dan dari sisi sosial serta lingkungan, proyek memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa Green Valley Ecotourism merupakan proyek yang layak, menguntungkan, dan direkomendasikan untuk mendapatkan pendanaan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Nah, yang pertama, saya akan membuat kalimat penutup yang untuk meyakini investor
agar berani untuk menginvestasi kepada kami. Investor tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari proyek yang memiliki masa depan. Green Valley menawarkan keduanya, keuntungan finansial yang menarik dan dampak keberlanjutan yang nyata. Oleh karena itu, kami yakin Green Valley merupakan investasi yang tepat untuk jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.